Manusia menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri. Zeno. Zeno adalah seorang pedagang yang melakukan perjalanan dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya untuk menjual dan membeli barang pada abad ketiga sebelum Masehi. Kegiatan perdagangan ini membuatnya menjadi pedagang kaya yang berkelimangan harta. Namun suatu hari, di tengah perjalanannya menuju Peireus, kapal yang ia naiki karam. Beruntungnya nyawa Zeno dapat diselamatkan dan sampai di Athena. Namun naas, seluruh barang muatan dan segala kekayaannya habis ditelan lautan. Bagaimana reaksi kalian ketika mengetahui segala sesuatu yang kalian miliki lenyap dalam satu malam? Sedih, marah, putus asa, atau bahkan ingin mengakhiri hidup? Manusia pada umumnya akan mengalami rasa amarah dan terpuruk luar biasa jika mengalami perubahan drastis seperti yang dialami Zeno. Tapi ternyata hal ini tidak berlaku untuk Zeno, pendiri filsafat Stoikisme. Sejarah Stoikisme. Perasaan buruk adalah kekacauan pikiran akibat menolak akal dan melawan alam, kata Zeno. Dalam perjalanannya bertahan hidup dengan kemiskinan, Zeno sering mengunjungi seorang penjual buku di Athena. Di masa inilah ia menemukan Memorabilia Xenophon, sebuah buku yang mengenalkan Zeno dengan Socrates dan filosofinya. Pemikiran filsafat Socrates mengenai hakikat dari kehidupan manusia dengan pendekatan rasionalisme dan kajiannya tentang kebahagiaan dan kebajikan telah membuat Zeno terkagum. Rasa kagumnya yang begitu besar terhadap Socrates membuatnya mencari tahu. Kemudian ia menanyakan kepada sang penjual buku, kemana ia bisa mencari seseorang yang memiliki pemikiran serupa. Zeno ingin mempelajari lebih dalam pemikiran dan filosofi seperti yang dianut oleh Socrates. Penjual buku tersebut memberitahu Zeno tentang seseorang yang bernama Krates dari Thebes, seorang filsuf sinisme. Zeno pun mencari Krates, menjadi murid Krates, dan semakin mendalami ilmu filsafat. Zeno kemudian mulai mengajar filsafat di sebuah bangunan dengan tiang besar dan memiliki teras di tengah Athena di Yunani. Bangunan ini disebut Stoa Stoicheia yang artinya teras berwarna. Dari sinilah istilah Stoa digunakan, yang kemudian disebut Stoicism atau Stoik Philosophy. Ajaran Stoikisme. Stoikisme mempelajari tentang perkembangan logika baik retorika dan dialektika, fisika, etika, teologi serta politik. Namun lebih banyak berfokus pada etika. Salah satu pandangan yang mencolok tentang etika Stoikisme adalah bagaimana manusia memiliki sikap hidup dengan menekankan kontrol diri penuh, hidup pasrah menerima keadaan di dunia. Sikap tersebut dianggap sebagai cerminan dari kemampuan logika manusia, bahkan menjadi kemampuan tertinggi dari semua hal. Kamu memiliki kekuatan atas apa yang kamu pikirkan, bukan peristiwa yang terjadi di luar. Begitu kata Marcus Aurelius. Melalui kutipan ini Marcus Aurelius menyampaikan bahwa kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita pikirkan, dan hal itulah yang akan menuntun kita menjadi seseorang yang kita inginkan. Terlepas dari hal buruk apapun yang terjadi di sekitar kita, bila kita berhasil memilih mana yang pantas masuk ke pikiran kita dan mana yang tidak pantas, maka kita akan mencapai ketenangan hidup. Marcus Aurelius merupakan salah satu tokoh Stoikisme yang paling terkenal. Banyak kutipan dan cara pandang hidup Marcus Aurelius yang dijadikan inspirasi dalam menjalani hidup hingga saat ini. Marcus Aurelius sendiri adalah seorang kaisar. Dia memiliki kekuasaan yang sangat besar, namun menggunakan kekuasaannya dengan cara kebaikan dan kebajikan. Bahkan seorang sejarawan terkenal bernama Edward Gibbon menyebutkan bahwa dia adalah kaisar terakhir dari 5 kaisar yang terbaik. Marcus Aurelius juga banyak menulis jurnal tentang perundungan diri. Jurnal yang pada awalnya tidak ditujukan untuk dipublish. Jurnal ini bukan sekedar catatan pribadi, namun juga berisi ide-ide stoik dari sudut pandangnya. Jurnal ini membuatnya mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai siapa dirinya dan dampak apa yang ingin ia kontribusikan kepada dunia. Jurnal tersebut kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Meditation. Buku ini merupakan salah satu karya terpenting dalam filosofi Stoikisme yang masih tercatat dengan baik sampai saat ini. Lalu bagaimana menerapkan Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Stoikisme secara sederhana mengajarkan bagaimana menjaga pikiran yang tenang dan rasional, tidak peduli hal buruk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita tetap fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan tidak khawatir atau memasrahkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan.
Ajaran stoikisme bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa poin yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. 1. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Semakin kita menghargai hal-hal yang ada di luar kendali kita, maka semakin sedikit kendali yang kita miliki. Begitu kata Epictetus. 2. Jangan biarkan dirimu menderita karena memikirkan banyak masalah. Banyak orang yang lebih tersiksa karena imajinasinya dibanding dengan realitanya. 3. Buatlah progres setiap hari meskipun hanya langkah kecil. Kesejahteraan dicapai dengan langkah-langkah kecil, tetapi itu sama sekali bukan hal kecil, kata Zeno. 4. Pelajari kehidupan dari orang hebat. Jangan menganggap sesuatu tidak mungkin dilakukan hanya karena kamu merasa sulit, tetapi sadarilah bahwa jika orang lain dapat melakukannya, maka kamu juga bisa melakukannya, kata Marcus Aurelius. 5. Utamakan keberanian, kesederhanaan, keadilan, dan kebijaksanaan. 6. Hargai waktumu. Bukan karena waktu kita yang singkat, tapi karena kita telah banyak menyiakannya, kata Seneca. Kesimpulan video ini pada intinya, kehidupan akan selalu memberikan kejutan kepada kita. Ada kalanya manis, ada kalanya pahit. Namun semua pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan memandangnya sebagai musibah atau menerimanya dengan ikhlas dan melihatnya sebagai tempat yang membuat kita menjadi lebih baik? Semakin dekat seseorang dengan pikiran yang tenang, semakin dekat dia dengan kekuatan, kata Marcus Aurelius. Terima kasih telah menonton video ini, saya San, dan sampai jumpa di video selanjutnya.